ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي وأخواتي معاشر المسلمين المسلمات rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia tiada henti memberikan segala macam kenikmatan, karunia dan juga anugerahnya kepada kita semuanya tanpa kita pinta. Kenikmatan, anugerah yang tidak bisa kita hitung banyaknya, karena tidak mungkin seorang di antara kita akan menghitungnya dan bisa untuk itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya yang lemah dan senantiasa butuh akan kasih sayang, rahmat dan juga nikmat darinya, tiada lain adalah bersyukur atas semua apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan harapan syukur yang kita lakukan akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan keberkahan, manfaat dari nikmat yang telah ada pada diri kita. Dan dengan syukur ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaannya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum amantum. Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian mau bersyukur dan beriman kepadanya. Syukur merupakan salah satu kunci selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang tidak mau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dengan azab yang sangat pedih. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku Allah akan menambahkan untuk kalian nikmatku. Tapi jikalau kalian mengkufurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Ini ancaman yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang kufur nikmat, yang tidak mau menyadari dan mengakui bahwasanya segala apa yang dia miliki, yang dia konsumsi, yang dia rasakan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar yang sepantasnya kita syukuri adalah nikmatul imani wal islami was sunnah. Nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya Islam, indahnya sunnah. Karena hanya dengan tiga hal inilah
kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat akan diraih oleh seorang hamba dalam rangka mensyukuri nikmat iman, Islam dan sunnah ini adalah dengan cara menjaga nikmat itu semuanya dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu. Karena dengan ilmulah keimanan bisa kita jaga, keimanan bisa kita tingkatkan. Dengan ilmulah Islam yang kita peluk ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmulah kita bisa melihat, bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bukan termasuk sunnah, mana yang ajaran agama, mana yang bukan ajaran agama, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu sebagai salah satu ajaran dari agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu bukan. Ternyata Islam bebas dari perbuatan dan juga amal-amal tersebut. Demikian juga sebagian orang yang menganggap suatu perbuatan itu termasuk yang disyariatkan, yang diperbolehkan, ternyata itu malah dilarang, bahkan diharamkan. Maka pada kesempatan sore hari ini, insyaallah dengan memohon taufik dan juga hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu tema yang terus terang saja untuk diri saya pribadi merupakan sebuah tema yang berat. Karena mungkin sebagian apa yang akan disebutkan nanti masih ada pada diri saya. Dan saya takut termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri sedangkan kalian membaca Alkitab? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka Allah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sungguh ini yang saya takutkan, sehingga membuat hati ini berat untuk membahas masalah ini. Pembahasan tentang masalah dosa-dosa besar, al-kabair. Dosa yang oleh syariat dianggap besar, tapi terkadang di mata sebagian orang itu dosa yang kecil, dosa yang biasa, yang menurut anggapan mereka cukup dengan istighfar saja sudah selesai urusannya. Tapi ternyata perkara tidak berhenti di situ saja. Dan sebagian orang mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar jumlahnya sedikit, tidak habis dengan menghitung dosa tersebut menggunakan jari 10. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Dosa besar tidak hanya 7 atau 10 atau 11, akan lebih banyak daripada itu. Oleh karena itu para ulama rahimahumullahu jami'an wa hafizahumullahu ajma'in dari dulu sampai sekarang berusaha mengumpulkan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'annya, atau yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Mereka mengumpulkannya dalam satu kitab.
Ada Al-Imam Az-Zahabi, beliau menulis kitabnya Al-Kabair. Al-Imam Al-Haythami menulis kitabnya Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair. Dan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau juga memiliki satu risalah Al-Kabair. Dan juga ulama-ulama yang lainnya di dalam tulisan-tulisan mereka, baik dengan menyebutkan judul bukunya secara sharih, secara jelas dan tegas bahwasanya kitab itu adalah Al-Kabair ataupun tidak. Tapi di dalamnya terdapat dosa-dosa yang dianggap besar dari kacamata Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja yang termasuk di dalam dosa besar, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu beberapa poin penting sebagai muqaddimah. Ikhwati wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Hal yang pertama adalah bahwasanya para ulama atau kaum muslimin lebih tepatnya berbeda pendapat tentang pembagian dosa ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya seluruh dosa itu besar, tidak ada yang kecil. Dan ini dinukil dari sekelompok orang dari kalangan Al-Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ariyah, di mana mereka semuanya menganggap bahwasanya seluruh dosa itu besar adanya, enggak ada yang namanya dosa kecil. Akan tetapi jumhurul ulama dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya dosa itu ada yang tergolong besar dan ada yang tergolong kecil. Dan inilah yang kuat. Berdasarkan nas-nas baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jikalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, niscaya kami Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian. Kalau di sana ada dosa besar, berarti ada dosa kecil.